Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini Ustazah akan memberikan penjelasan tentang bagaimana tugas untuk yang akan tampil kategori 2 dan kategori 3. Kalau untuk kategori pertama itu kan jelas bahwa medianya ada apa namanya pembahasannya ada tiga, yaitu media audio, visual, dan audiovisual. Itu dalam bentuk konsep teoritis dan apa saja item-item atau subtemanya itu sudah ada di RPS, silahkan dicek RPS. Kemudian silakan di sana dibuatkan bagaimana konsepnya, tujuannya, kemudian jenis-jenisnya, kelebihan-kelemahannya, dan di jenis-jenis itu nanti silakan berikan gambar supaya jelas oleh teman-temannya. Kemudian, dalam membuat PowerPoint bikinlah semampunya, karena kalau untuk yang lebih, apa namanya, mana tahu di antara antum masih banyak yang belum paham bagaimana membuat PowerPoint yang menarik menggunakan animasi, transisi misalnya ya. Maka, itu akan ditampilkan oleh kelompok 6 yaitu pada bagian media visual. Nah, kalau untuk bagaimana tampilannya itu kan kemarin sebagai contoh itu PowerPoint ustazah sudah, nampak di, video, materinya. Nah, sekarang kita masuk ke, untuk kategori 2. Kalau kategori pertama rasanya tidak masalah dan besok insyaallah akan tampil dan kita akan, diskusikan dan akan komentari gitu. Untuk kategori 2 itu akan, berbicara tentang aplikasi media audio dan media visual dan, media audiovisual. Jadi kelompok 6 akan berbicara, aplikasi untuk audio, satu aplikasi untuk, visual satu, silahkan. Cuma untuk visual ustazah, sarankan cukup PowerPoint saja, tapi kalau ada yang lebih dari itu bagus. Ya dengan catatan ini mudah dan, mudah, sederhana, praktis untuk dalam penggunaannya. Namun karena kita, perhatikan, masih banyak di antara antum yang belum istilahnya belum menguasai dengan PowerPoint, lebih bagus itu dulu. Karena itu apa namanya, yang, istilahnya, aplikasi yang sudah, istilahnya sudah ada di semua laptop dan bisa kita gunakan untuk mengajar, dan untuk belajar gitu ya. Nah, kemudian untuk kategori audio, ustazah yang harapkan di sini aplikasinya adalah memang, kategori yang bisa diedit gitu ya, suara yang bisa diedit, jangan suara yang hanya sekedar rekam suara biasa. Kalau rekam suara biasa itu semua orang pandai, dengan menggunakan voice note di WA itu juga bisa, atau rekam rekam record HP, record laptop itu bisa gitu. Tapi yang ustazah maksud di sini yang, setidaknya bisa diedit, bisa digabungkan dengan musik misalnya gitu ya, seperti aplikasi Mixpad, silakan di-download kalau mau. Nah, kemudian sebelum aplikasi tersebut dibuatkan tutorialnya, nah silakan dibuat dulu laporannya dan di laporan itu maka akan ada nanti, jadi misalkan laporan tugas media pembelajaran bahasa Arab, aplikasi apa dan apa. Misalnya ada 2 aplikasi, yang satu untuk media audio, yang satu media visual. Ini khusus untuk kelompok, 6, ya kelompok 6 ya. Nah, maka silakan dibuat tahap persiapan. Pada tahap persiapan, dalam mengerjakan tugas ini kami mendapatkan materi tentang aplikasi apa. Nah, di sini ada contoh, kebetulan ada 2 aplikasi dan ini contoh aplikasi untuk media audiovisual, karena Movie Maker dan Videopad ini adalah aplikasi edit video. Edit video ya, untuk mengedit-edit, video dan istilahnya kita membuat video yang bisa diedit-edit gitu. Nah, bisa dipotong, bisa digabungkan dengan musik, suara, kita bisa berikan animasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian silahkan tahap persiapan ini maksudnya adalah bagaimana antum mendapatkan aplikasi tersebut gitu ya. Apakah download internet atau bagaimana? Kalau di sini kebetulan ini ada contoh dari, mahasiswa ustazah yang sebelumnya di kampus lain ya. Di sini, dia belajar dengan kakak seniornya, dari sumber tersebut kami akses di internet, kemudian baca buku tentang penggunaan aplikasi. Begitulah proses persiapannya. Dan antum silakan bagaimana antum mempersiapkan sebelum, apa namanya, eee, sebelum aplikasi tersebut diotak-atik gitu. Kemudian untuk pembahasan silahkan keluarkan teorinya sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan aplikasi yang satu ini. Kemudian apa sih yang aplikasi yang satu ini, apa sih kelebihan-kelemahannya, silakan. Itu di-browsing aja di internet, tidak usah berpanjang-panjang di teori ini, yang penting hanya untuk pemahaman saja gitu. Nah kemudian, di sini ada tahap penggunaan aplikasi atau tahap pengoperasian.
Di sini, silahkan antum, buat ya bagi yang kelompok 6 dan 7, misalnya aplikasinya di sini Movie Maker. Nanti misalnya ada PowerPoint, ada apa lagi, mmm, misalnya kalau mau Handycam juga boleh yang untuk audiovisual ya. Kemudian, Videopad atau Mixpad yang untuk kategori audio atau Wavepad atau Audacity dan lain-lain gitu. Nah, silahkan dibuatkan langkah-langkah bagaimana mulai dari membuka sampai menyimpan, kapan perlu ada gambarnya. Nah, eee ini dia, ini untuk tahap penggunaan aplikasi atau pengoperasian aplikasi tersebut. Sampai, menyimpan, ya sampai menyimpan. Nah, kemudian, yang poin terakhir adalah materi pembelajaran. Nah, jadi tugas kelompok ini setelah, apa namanya, didapatkan teorinya sedikit, kemudian, apa namanya, dibuatkan persiapannya apa, itu kan istilahnya dari antum saja, silakan, diceritakan, curhat dikit boleh, gitu ya. Kemudian, buatkan, apa namanya, langkah-langkahnya mulai dari membuka atau malah mulai dari mendownload sampai dengan menyimpan. Kemudian, eee buatkan, buatkan satu produk materi dengan aplikasi ini. Nah, buatkan satu produk materi dengan aplikasi ini dan materinya dibuat ini. Nah, silakan nanti videonya dikirim atau audionya atau tampilan visualnya dikirim, di grup WA-nya dan itu yang akan kita diskusikan. Jadi, mmm, kapan perlu ini silahkan dibuatkan bagaimana tahap pengoperasiannya ini kalau bisa dibuatkan video tutorialnya, itu akan lebih bagus ya. Ustazah akan, berikan nilai yang plus bagi yang mampu membuatkan video tutorial terhadap aplikasi yang disajikan, atau langkah-langkah aplikasi yang dibuatkan ini, kemudian dibuatkan video tutorialnya begini loh. Jadi buka aplikasinya, kemudian, lakukan ini, ambil ini, sampai dengan menyimpannya nanti gitu. Nah, kemudian, berikan juga satu produk, nggak usah panjang-panjang materi ajar yang dimasukkan, cukup, boleh mufrodat dengan artinya, pakai gambarnya, pakai musik silahkan, atau mau dialog silahkan, atau mau teks silahkan, atau mau materi nahu atau sorof yang sederhana saja, cukup videonya yang berdurasi 5 sampai 10 menit paling lama gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang membuatkan produknya, karena hanya sebagai sampel dan yang akan dinilai di sana adalah bahwa, materi yang dimasukkan itu apakah gambarnya sudah sesuai, ukuran tulisannya, warna tulisannya, animasinya, transisi perpindahan slide-nya, kemudian, suara yang dikeluarkan jelas apa tidak, itu yang akan, kita diskusikan. Nah, sehingga ini aplikasi ini nanti membantu teman-teman yang praktek di kategori 3. Nah, itu dia. Nah, jika ada pertanyaan silahkan nanti, kita lakukan diskusi di grup WA-nya. Nah, sekarang kita masuk untuk kategori, 3, ya. Untuk kategori 3 maka akan membuat laporan yang seperti ini. Nih, laporan praktek penggunaan media dalam pembelajaran apa? Kan untuk pembelajarannya itu sudah ditentukan di silabusnya. Jadi silakan dicek ada yang maharistima, ada yang maharokalam, ada sorof, ada nahu, ada yang 2 maharoh sekaligus atau salah satu, tapi dengan media ada yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual. Nah, untuk kategori, yang ketiga, kategori 3 ini, silahkan, media yang digunakan itu untuk praktek mengajarnya itu boleh yang dalam bentuk soft atau aplikasi yang disajikan oleh teman atau bisa saja aplikasi lain silahkan. Kemudian boleh juga yang dalam bentuk hard. Kalau hard ini istilahnya seperti mendesain atau membuat sebuah media seperti karikatur atau membuat miniatur atau membuat papan kantong atau papan flanel, membuat media gambar kemudian dibuatkan dengan kartu yang bagus atau yang lain-lain sesuai dengan teori yang akan dibahas oleh kelompok, 1, 2, dan 3 tersebut gitu. Atau memang ingin produknya itu seperti kelompok 4 dan 5. Jadi memang tugasnya untuk yang kategori 3, yang 5 kelompok terakhir itu akan membuat sebuah produk media, kemudian diajarkan otomatis bagaimana kita tahu, antum mengajarkannya, buatkan videonya. Nah, itu dia. Nah, di sini ada,
untuk laporannya dulu bikin teknik persiapan bagaimana antum mempersiapkan, media tersebut sampai dia jadi, ya. Nih, di sini langkahnya. Cari kitabnya, buat bahannya menggunakan apa, misalnya media movie maker atau PowerPoint, kemudian diedit segala macam sampai, dengan nanti membuatkan laporan ini. Barulah, apa namanya, kita bikinlah untuk rencana pelaksana pembelajarannya. Nah, bagi yang sudah pernah jadi guru, dia akan tahu. Nah, tapi yang belum, makanya di sini ketika kita akan mengajar, kita harus punya sebuah perencanaan. Jadi kalau yang di atas tadi persiapan media, kalau ini adalah persiapan atau perencanaan kita akan mengajar menggunakan media yang di atas ini gitu. Media yang sudah kita rancang. Nah, maka tujuan ini silahkanlah berdasarkan materi yang akan diberikan. Misalnya kalau untuk kebetulan Sorof dia materinya adalah tentang bab sulasi mujarot, berarti tujuannya adalah memang siswa bisa membedakan bab sulasi, timbangannya, menyebutkan binanya, memindahkan contohnya ke dalam bab apa, kepada, mmm, bab sulasi. Misalnya ada contoh-contoh lain atau mencari di dalam Al-Qur'an, menemukan nama Al-Qur'an dan menganalisanya atau bagaimana. Kalau yang kategori mahram misalnya mendengarkan, mengulang, kemudian mendengarkan teks, kemudian mengulang, setelah diulang nanti misalnya mencocokkan dengan yang didengar, menuliskan dari yang didengar atau apa namanya, Eee, apa namanya, mencocokkan gambar dengan yang didengar, itu. Disesuaikan dengan, tujuan ini disesuaikan nanti dengan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, inilah dengan tujuan ini jika tujuan ini dilakukan atau berada di dalam media kita, berarti, diasumsikan bahwa tercapai pembelajaran tersebut untuk satu pertemuan, itu ya. Tapi kita karena di sini prakteknya, apa istilahnya, yang akan dilihat itu prioritasnya media, bukan metode, bukan materi sebenarnya, tapi media. Namun, nanti materi, metode itu akan terikut sedikit gitu ya, karena yang kita masukkan ke dalam media adalah materi gitu. Nah, apa, cuma yang akan dinilai di medianya itu nanti apakah tulisannya bagus, suaranya jelas, warnanya, gambarnya pas atau tidak. Kemudian sampai nanti, kalau untuk yang apa, media ya, kalau untuk metode nanti itu dilihat nanti mungkin akan disinggung-singgung juga, oh, apa, pelafalan, kemudian cara mengajar, apa, guru kurang, menarik, kreatif, segala macamnya nanti kita akan nilai di video-video yang antum sajikan. Kemudian, nah sampai tahap pelaksanaan nanti di sini boleh tahap pelaksanaan ini bayangkan, dari media yang sudah kita rancang itu mau kita apakan di dalam kelas, bikinkan langkahnya di sini. Pertama kita tampilkan video, contoh nih ya, di sini ada contohnya. Kemudian guru menampilkan video dan siswa membaca teks di video tersebut. Jadi memang ditonjolkan di langkah ini adalah, penggunaan media tersebut dalam kita mengajar gitu. Apa-apa saja kegiatan yang kita lakukan dan kegiatan ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin kita capai, ya. Tujuan yang ingin kita capai. Apakah nanti membedakan bab sulasi ini berupa definisi, menyebutkan timbangan ini dari setiap sulasi ini lebih kepada apa namanya, praktek, atau latihan lisan, kemudian menyebutkan bina dan step ini dan memindahkan contoh ini berupa latihan tulisan, sehingga yang dimasukkan ke dalam media itu tidak hanya definisi, contoh, tidak hanya itu, tapi juga tadribnya, jangan lupa ya latihannya. Cukup latihan tuh, 5 apa, dengan 5 pertanyaan sudah cukup itu. Mau maharoh, mau materi di pondok atau madrasah, itu untuk kategori bahasa Arab kita butuh tadrib ya. Tadrib itu bukan evaluasi, tapi tadrib itu adalah materi. Namun, tadrib itu bisa kita sajikan menggunakan media gitu. Nah, kemudian silahkanlah dibuat di sini. Ini sebagai contoh nanti, kapan perlu file ini akan Ustazah bagikan nanti sebagai contoh, tapi tidak boleh ditiru ini karena yang Ustazah mau itu adalah silahkan ini dirancang berdasarkan, apa namanya, keinginan kita, sebagai seorang guru, menyajikan materi dengan menggunakan media yang sudah kita rancang gitu ya. Jangan ditiru yang ini persis gitu, karena medianya kan bisa saja tidak video, bisa saja medianya berupa, rekaman, bisa saja berupa gambar, bisa saja berupa, apa namanya, pembelajarannya berupa daring sehingga, sistem pembelajarannya bukan begini gitu. Nah, jadi silahkan nanti, rancanglah sesuai dengan harapan kita dan keinginan kita serta tujuan kita dalam mengajar sehingga materi ini sampai ke siswa dengan menggunakan media yang sudah kita rancang semenarik mungkin dan sepas mungkin gitu. Kemudian, sajikan di sini materi.
Nah, karena yang akan dimasukkan ke dalam media itu materinya tentu dari buku ajar mana dia. Tolong tolong difoto saja juga boleh bukunya, kemudian dilampirkan di sini silahkan. Tapi memang materi yang akan dimasukkan ke dalam media saja sebagai bukti bahwasanya memang materi ini kita ambil dari buku ajar, tidak sembarang istilahnya tidak berdasarkan logika kita saja gitu. Nah, ini contoh ya. Kemudian, tolong berikan tadrib ya. Ustazah akan lebih suka antum menyajikan materi itu dengan menggunakan tadrib. Tanpa tadrib, pembelajaran itu kaku. Karena anak tidak ada, berpikir di sini gitu. Nah, kemudian ini contoh latihan karena dia 2. Terakhir, bikinkan belangko penilaian terhadap media yang sudah kita rancang. Jadi kita yang merancang media, kita yang akan mempraktekkan media tersebut dalam pembelajaran dan kita bikinkan belangko supaya dinilai orang apakah media kita ini sudah, bagus atau masih kurang dan, makanya di sini ada penilaian 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, 4 juga boleh, tapi dibikinkan NB-nya atau catatannya bahwa satu itu misalnya sangat bagus, atau satu kurang, 2 cukup, misalnya 3 bagus atau baik, 4 baik sekali, contoh seperti itu. Kalau Ustazah lebih cenderung ini 4 ya, sebelah sini 3, maaf bukan 5 ya, 3 sebelah sini, 2 sebelah sini, 1 gitu. Nah, berikan catatannya di atas di sini. 1 itu adalah kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, dan 4 itu sangat baik gitu ya. Kemudian silakan minimal indikator yang akan dinilai teman itu ada 10. Silakan Antum merancang sendiri. Ini ada contoh, kebetulan ini medianya, karena ini medianya video ya, makanya di sini apakah media yang digunakan dalam menyampaikan materi sudah tepat, istilahnya bahwa media ini pas dengan materinya. Kemudian apakah audio pada media tersebut disajikan sudah cocok? Kalau Ustazah lebih gini, bagusnya kita mulai misalnya kalau kita audio saja, apakah media ini, misalnya, eee suaranya jelas, kemudian, apakah media ini, intonasinya sudah pas, kecepatannya sudah pas, kemudian kadang kan ada yang audio itu terlalu cepat itu. Kemudian apakah audio ini kalau seandainya ada musiknya, musiknya bagus, musiknya sesuai dengan materi atau musiknya sesuai dengan suasana atau tingkat siswa. Nah, apakah materi yang di dalam audio ini sudah, benar bahasanya atau apa? Silahkan dibuatkan kategori. Contoh kalau visual juga gitu. Apakah misalnya medianya slide atau medianya gambar misalnya. Nah, kalau slide misalnya apakah slide satu? Nah, mulai dari slide satu ya, tulisannya sudah ukurannya sudah pas, kemudian, warnanya sudah cocok, background yang dipakai pada slide sudah pas, kemudian gambar yang diletakkan pada slide satu sudah benar, kemudian, misalnya, menggunakan animasinya, rapi atau bagus gitu ya, kemudian memiliki transisi, contoh, apalagi itu slide ya, slide itu bisa kita untuk satu slide yang dinilai itu bisa 5 item gitu. Nah, misalnya slide-nya ada 5, berarti ada 25 item yang bisa dinilai, yang akan diisi oleh teman ini. Nah, kemudian misalnya kalau audiovisual ya, seperti video seperti ini juga boleh ini. Nih, apakah background pada video sudah tepat? Apakah tulisan dan background, dari slide satu? Karena kan pada video itu tetap dia adalah pecahan dari slide-slide yang digabungkan sehingga, dimasukkan ke dalam aplikasi, dia bisa berjalan gitu kan gitu. Nah makanya, tetap penilaiannya adalah pertampilan. Nah kalau seandainya mau secara umum saja boleh, tapi, jelas yang dinilai pada kategori video tersebut, suara, tulisan, dan lain-lain itu. Nah mungkin itulah yang, bisa saya jelaskan, kalau seandainya ada pertanyaan silahkan. Dan untuk penilaiannya pun caranya makanya nanti silakan dibuatkan 10 atau sampai 15 item, tapi kalau mau detail boleh juga. Tapi ini untuk belajar antum memvalidasi media ini maksudnya sekaligus ya. Jadi di sini, silahkan nanti, yang lain bagikan apakah dalam bentuk link ini dibagikan nanti ke temannya atau dalam bentuk file ini, kemudian di-checklist oleh temannya. Nah, silakan bantu untuk menghitung nanti kalau yang diisi itu 4, nah silakan dihitung. Misalnya untuk kategori pertama nih 4.
Mana ya Ustazah memberikan tandanya ya. Tanda checklist ada di sini. Contoh ini, ini. Nih, 4. Yang ini diisi 3. Yang ini diisi 1 contohnya ya. Yang ini diisi 4. Ke bawahnya 4, 4, 4. Maka silakan hitung. 4 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 contohnya sampai ke bawah. Berapa jumlahnya? Nah, karena kalau seandainya 4 semua dibagi misalnya itemnya ada 10, 4 betul semuanya, berarti 40 dibagi 4 nilainya 10 kali 10 gitu ya. 10, 4 tunggu dulu sebentar ya. Nah, di sini ada kesalahan teknis sedikit. Gini, misalnya itemnya di sini ada, kalau di sini ada 12 ya, boleh juga. Kalau 12 berarti 4 dikali 12. Ya, 4 dikali 12 kan, adalah 48. Nanti silakan dijumlahkan, ya, nilai tertinggi kan 4 tadi ya, 4, kemudian dikali dengan 12 item indikator yang akan dinilai. Berarti ya 4 kali 12, 48. Ya, 48 gitu ya. Kemudian, yang dijawab oleh teman yang akan dinilai, jadi ini penilaian untuk media yang sudah dirancang ya. Yang dinilai oleh teman itu ada, silakan dihitung ada yang 4, ada 3, 2, 1, hitung semuanya 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah bisa seperti itu. Nanti misalnya dapatlah, jumlahnya 36. Maka nanti silakan 36 dibagi 48, kemudian dikali, maaf ya, di sini dikali, misalnya dikali 100. Nah, kali 100 sama dengan berapa? Jadi misalnya 36 dibagi 48 kali 100, misalnya nilainya adalah, nah, 36 dibagi 48 kali 100 berarti, dapatlah hasilnya 75. Seginilah nilai media, yang antum rancang, 75 masih B ya. Nah, jadi itu makanya nanti 75 ini baru satu orang yang menilai. Misalnya ada 20 atau 25 teman kita, maka silakan 75 tambah sekian tambah sekian tambah sekian tambah sekian, tambahkanlah sebanyak teman yang telah menilai, misalnya ada 10 orang yang hanya menilai contohnya, maka silakan tambahkan hasilnya dibagi dengan 10 orang. Nah, dibagi dengan 10 orang, kemudian, ya dibagi dengan 10 orang berapa, kalau seandainya mau hasilnya ratusan misalnya maunya, puluhan nilainya, tidak satuan, maka nanti bisa saja dikali 100. Contoh 75, anggap 10 orang tuh, 10 orangnya nilai 75 gitu ya, berarti 75 kali 10, 750 dibagi dengan 10 orang berarti nilainya 75. Jadi ini nggak perlu dikali 100 ya, 75. Itu dia. Atau bisa saja nanti orang kedua 75 tambah 70 tambah 76 tambah 80, begitu. Jadi beginilah cara menilai atau memvalidasi suatu produk. Jadi Ustazah ini mengajarkan bagaimana memvalidasi suatu produk dari sebuah penelitian. Nah, ini diberikan sampel sebagai contoh ya, sebagai contoh kita menilai dari produk seseorang. Jadi dari sini kita mulai, diarahkan, dalam menilai atau memvalidasi sebuah media atau produk materi atau produk apapun yang dalam bentuk angket seperti ini. Nah, dan penilaian seperti ini dan bisa dihitung secara kuantitatif ya, secara angka. Jadi walaupun dia kategorinya seperti ini, namun hasilnya bisa diangkakan gitu dia. Nah, kalau seandainya di checklist ini saja, kemudian apa realisasinya nggak jelas kan, bagaimana setelah dibuatkan item indikator ini, kita ingin dinilai media kita. Kalau hanya sekedar diisi seperti ini, kalau tidak dihitung seperti yang di bawah tadi, yang mana nih? Yang seperti yang di bawah ini, maka tidak akan nampaklah nilai bahwa media kita dinilai oleh salah satu teman kita adalah segini gitu. Nah, dan ustazah pun akan menilai seperti ini nanti. Produk media yang antum bikin, itu akan ustazah nilai sesuai dengan item indikator yang antum sajikan. Namun jika item indikatornya tidak pas, ustazah akan kosongkan, tetapi nilainya tetap ustazah hitung dia sebagai suatu item. Jadi itu kan merugikan itu. Jadi buatlah item indikator ini yang betul-betul memang sesuai dengan media yang kita rancang. Misalnya pada media kita nggak ada musik, kemudian kita bikinkan di sini apakah audionya musik pada rekaman audio itu sudah, sesuai dengan materi,
Sedangkan dia tidak ada, maka ustazah tidak akan, isi, namun ustazah akan hitung indikator ini sehingga nilainya akan rugi di sini nanti. Nah, jadi makanya buatlah sesuai dengan media yang kita rancang saja, media yang akan dinilai gitu. Kalau kita buat sesuainya, maka itu akan menguntungkan bagi kita dalam penilaian. Namun nanti, tentu sesuai dengan bagaimana persepsi teman terhadap media yang kita rancang. Eee, kadang ada tuh yang mengisi dia rendah-rendah saja semua, tapi ustazah tenang saja, ustazah akan menilai, secara objektif. Nah, jika, rendah nilainya, maka nanti ustazah yang akan mengambil keputusan bahwa nilai ini perlu dinaikkan segini nanti, sesuai dengan nilai yang ustazah berikan. Nah, mungkin cukup sekian untuk kategori 3. Jadi memang untuk kategori 3 ini agak ribet. Sebenarnya ustazah lebih puas kalau hal ini dilakukan di kelas gitu ya, secara luring. Namun karena kondisi kita tidak bisa, mesti secara daring, maka beginilah cara ustazah menyajikan ke antum supaya, antum, apa namanya, bisa memahami apa apa yang, ustazah inginkan atau tuju dalam mata kuliah ini, dan ustazah harapkan memang antum mampu mempraktekkan dan menggunakan media ini ketika nanti mengajar mau daring ataupun luring nantinya. Dan ini juga bermanfaat, belangko penilaian ini ketika antum nanti merancang sebuah produk media atau materi ajar atau kurikulum yang akan dinilai oleh validator atau pakar dan, itu bisa direalisasikan dengan angka. Nah, sehingga nampak bahwa kualitas produk kita segini dan perlu ada revisi dan kemudian direvisi lagi dan dibuatkan lagi belangko seperti ini dan mudah-mudahan nilainya ini bisa naik gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk kategori validasi ini cukup satu kali kemudian silahkan direvisi. Dan bagi ustazah untuk kategori 2 dan 3 atau satu nanti silahkan sesuai dengan yang direvisi, silahkan direvisi karena itu sebagai pengganti UTS kita nanti. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.